Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan selalu berbahagia seperti hari-hari sebelumnya ketika kita bersama-sama mau membuka hati dan memuliakan Tuhan melalui renungan harian Jemaat Sion Palopo. Karena itu mari kita memuliakan Tuhan, ada kota yang indah cerah. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa kekasih hati dan jiwa kami terbuka untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu hari ini sungguh-sungguh akan menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Saksi-saksi iman. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi
Sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Firman Tuhan. Rumahku adalah istanaku. Ya, benar. Tidak ada tempat yang seindah dan senyaman di rumah kita sendiri. Biar bagaimanapun rumah kita pasti akan selalu merindukannya untuk segera pulang ketika kita mungkin berada di luar kota, misalnya karena tugas, atau mungkin keluar saja dari rumah sebentar untuk melakukan kegiatan, rasanya ingin segera pulang ke rumah kita. Dan ini pengalaman beberapa anggota jemaat, atau mungkin pengalaman kita bersama ketika membawa orang tua kita, ayah atau ibu kita, untuk pergi berlibur di kota di mana kita berada. Mereka itu tidak betah, ya. Mereka tidak betah. Baru 1 atau 2 hari, dan bahkan sampai seminggu atau paling lama 2 minggu, mereka mendesak untuk segera pulang karena mereka ingat rumah mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga terlebih di masa COVID ini, di pandemi COVID-19, rumahlah satu-satunya tempat untuk kita aman, ya. Tempat untuk kita aman. Rumah yang sebelumnya jarang untuk menjadi tempat berkumpul kita, bahkan mungkin rumah kita seperti terminal, tempat perjumpaan saja. Lalu segera itu kita mungkin keluar ke sana kemari dan sebagainya, nanti malam baru ada di rumah. Atau bahkan mungkin anak-anak kita, cucu kita sudah tidur, kita pulang, dan mereka belum bangun, kita sudah pergi lagi. Tapi banyak hal diajarkan melalui pandemi COVID-19. Itu berarti bahwa janganlah kita melulu berkeluh kesah, sebab tidak ada peristiwa yang terjadi di luar dari pengetahuan Tuhan. Mungkin ada yang Tuhan mau katakan kepada kita lewat pandemi ini. Bahkan sesungguhnya kita telah mengatakan banyak hal, begitu banyak hal yang Tuhan mau katakan kepada kita anak-anaknya melalui peristiwa pandemi COVID-19. Tapi sebenarnya bukan hanya soal pandemi. Sesungguhnya telah ada begitu banyak peristiwa kita alami, dan kita belajar dari dalamnya apa yang sesungguhnya kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, ketika rumah tempat tinggal kita sangat kita rindukan, dan itu adalah rumah yang sementara, tempat tinggal sementara, begitu sangat kita rindukan. Namun sebagai orang-orang percaya, kita punya satu rumah yang Yesus telah sediakan bagi kita. Melebihi dari keindahan, melebihi dari kenyamanan atau rasa apapun yang kita alami di rumah kita. Kita bersyukur ketika Yesus mengatakan kepada kita, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, rumah Bapa. Dan inilah rumah kita yang sesungguhnya. Karena itu saudara, rindukah saudara, rindukah kita semua untuk ke sana? Merindukan rumah Bapa? Pikirnya kita kembali ke rumah Bapa itu berarti segera meninggal, kita akan segera mati. Tapi sesungguhnya ketika Yesus mengatakan demikian kepada murid-muridnya, pada saat
yang bersamaan, kita seharusnya menenangkan hati dan pikiran kita bahwa ketika mungkin waktu hidup di dunia ini segera akan berakhir, dan telah berakhir bagi orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, dan kita mengatakan mereka pergi ke rumah Bapa. Oleh karena itu dalam iman, ketika kita belajar bersama dari kitab Ibrani hari ini, kitab Ibrani mencatat bagaimana orang-orang percaya, tokoh-tokoh iman yang karena Kristus mereka rela untuk mengalami siksaan dan penderitaan, bahkan dikatakan sampai matinya mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara bayangkan, mereka beriman kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, tapi sampai matinya mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Memang susah dan tidak terselangi bagi kita cara Allah bekerja untuk hidup kita. Tetapi mari kita melihat sebenarnya bahwa walau mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan, bahkan dikatakan bahwa mereka hanya melihat dari jauh dan melambai-lambai, sebab mereka memandang jauh ke depan. Penglihatan mereka adalah ke depan, ke sebuah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sebab mereka mengatakan, memahami bahwa mereka ini adalah orang asing dan pendatang di dunia ini. Sama dengan kita. Kita ini bukan dari dunia, tapi kita disuruh ke dalam dunia untuk melakukan tanggung jawab. Mengapa kita hadir dalam dunia? Mengapa kita ada? Tentu dengan tujuan. Tuhan mau memakai kita sebagai alat-alatnya untuk menyebarluaskan kerajaannya sampai ke ujung bumi. Dan karena itu kita memang akan terus memahami perjalanan-perjalanan kehidupan. Di dunia ini hanya sementara. Sebuah pepatah mengatakan begini, bahwa hidup di dunia ini seperti hanya mampir minum saja. Hanya mampir minum, artinya hanya singkat. Dan karena itu kita harus terus mengimani hidup kita dalam Tuhan. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ketika memahami bahwa bukanlah dunia atau bumi ini tempat mereka, tapi mereka melihat jauh ke depan, ke sebuah tanah air, tanah asal, tanah yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi, sebuah kota yang kudus dan permai. Itu yang seringkali kita katakan ya, sampai berjumpa di Yerusalem baru, dan bahasa-bahasa yang kita mau ungkapkan tentang sebuah pengharapan tanah air, tempat kita yang sesungguhnya, rumah kita yang sesungguhnya. Di dunia ini kita masih punya tugas. Sampai berapa lama masa hidup Tuhan berikan bagi kita, kita tidak tahu. Tapi mari melakukan tugas-tugas tanggung jawab kita dengan baik, dengan penuh sukacita. Jangan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan keluh kesah. Sebab itu berarti ketika kita masih ada di dunia ini, Tuhan masih punya tujuan untuk kita. Lakukan supaya semakin banyak orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semakin banyak orang yang akan dibawa oleh Yesus menempati tempat rumah Bapa yang Ia sediakan, dan Ia berjanji akan datang kembali. Karena itu saudara, pastikan pengharapan dan kerinduan kita yang tidak terhingga, yaitu menantikan saat kita berkumpul bersama di rumah Bapa, kota Allah yang permai, kota kita yang sesungguhnya, menjadi tempat kita yang kekal selama-lamanya. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih, kami sungguh bersukacita dan bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya kami bersama-sama memiliki kerinduan untuk ada di rumah Bapa pada waktu yang Tuhan atur bagi kami semua. Sebab disitulah rumah kami yang sesungguhnya, dan kami akan menikmati kekekalan hidup. Berkati seluruh kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam renungan harian Jemaat Sion Palopo. Shalom.